Salam jumpa saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan bicara mengenai digital identity. Banyak orang berpikiran bahwa dunia nyata dengan dunia maya atau dunia cyber, ya, di internet itu adalah merupakan dua dunia yang berbeda. Sehingga kita bebas melakukan apa saja di dunia internet atau dunia maya tanpa ada batasan apapun. Saya berpendapat yang lain. Saya berpendapat bahwa pada dasarnya dunia cyber, dunia maya, internet itu adalah merupakan bagian dari dunia fisik itu sendiri. Karena dunia tersebut dikembangkan oleh teknologi yang dibuat oleh manusia. Digital identity itu terkait dengan bagaimana identitas kita itu dikenal dalam dunia digital. Nah, mengapa digital identity itu sangat penting kita perhatikan di dalam dunia cyber atau dunia maya? Karena dalam zaman modern ini orang akan mengenal kita itu justru dari sana. Jadi kalau zaman saya dulu biasanya kita diminta untuk membuat riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kita diminta untuk mendeklar siapa itu diri kita karena waktu itu belum ada internet, belum ada teknologi. Tapi sekarang orang akan mengecek siapa kita melalui dunia maya tersebut. Mereka akan membuka search engine, menuliskan nama kita dan coba melihat jejak kita, ya, jejak digital kita. Walaupun kita tidak menulis apapun, tetapi jejak digital kita ada di sana. Mengapa demikian? Karena misalnya sekolah-sekolah kita dulu SD, SMP, SMA atau waktu kuliah menaruh direktorinya di dunia cyber, ya. Kemudian misalnya setiap kali kita mengikuti seminar, kita menjadi pembicara, kita aktif di organisasi, semuanya tercatat di dunia maya tersebut. Sehingga rekam jejak kita tercatat di sana. Karena ditulis, dibicarakan, diposting oleh orang lain. Jadi orang yang tidak mengenal kita, itu bisa saja dia adalah teman atau calon mitra atau kolega atau bahkan mungkin pihak-pihak yang akan mau bekerja sama dengan kita akan mengecek background kita dari sana. Karena kalau kita nulis CV atau riwayat hidup pastilah yang kita tulis bagus-bagus ya. Tetapi kalau dalam dunia maya kan orang lain yang berpendapat terhadap diri kita. Nah oleh karena itu digital identity yang ada di dunia maya itu harus sama dengan yang ada di dunia fisik. Artinya kita tidak menyamarkan diri kita sebagai orang lain. Agar hal-hal baik yang kita lakukan dapat ditelusuri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Itu alasan pertama. Sangat sayang misalnya ketika di dunia maya kita menggunakan nama lain atau menggunakan samaran, ya, padahal kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga waktu dicek oleh orang lain itu tidak tersaring karena mereka ngeceknya tentu saja dengan nama yang ada pada kita. Kemudian kedua, alasan yang kedua adalah justru untuk melindungi diri kita dari orang-orang lain yang mengatasnamakan kita. Ya, karena Anda tahu ya situs-situs besar seperti Google, Gmail, YouTube, Facebook, media sosial dan lain sebagainya itu mulai melakukan yang namanya konsolidasi identitas. Mereka hanya percaya pada akhirnya pada satu akun. Akun itu bisa direpresentasikan biasanya dalam bentuk alamat email. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah kita atau sebaliknya, Google akan tes, ya, atau Facebook akan tes, YouTube akan tes mana yang benar. Nah, oleh karena itu, kalau sampai kita kalah duluan, ada orang lain yang mengatasnamakan kita dengan nomor handphone kita, dengan identitas kita, dengan email kita, maka kita jadi kalah set, nanti dikira mereka yang adalah kita. Padahal kita adalah pemilik sesungguhnya. Oleh karena itu, saya memiliki unique digital identity sebagaimana halnya seperti saya di dunia fisik yang menjadi referensi utama jika terjadi dispute atau orang-orang tidak yakin saya adalah saya. Nah, dalam hal ini Anda harus punya satu alamat email biasanya yang Anda pakai untuk berbagai hal
dan referensinya ke sana. Seandainya ada penipuan, seandainya ada orang yang mengaku-ngaku Anda padahal bukan Anda. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, mengapa digital identity itu penting, karena itu adalah brand kita. Bagaimana Anda akan atau ingin diingat oleh generasi penerus Anda, oleh anak kita, cucu kita, cicit, dan seterusnya. Mereka akan menuliskan nama kita. Mereka akan menuliskan siapa kakeknya, siapa kakek buyut saya. Dan kalau kita menggunakan nama sejatinya, nama kita dalam dunia nyata, maka dia bisa melihat apa yang kita telah lakukan, kontribusikan dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat juga sebenarnya dipakai untuk melindungi diri kita dari yang pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti yang alasan kedua tadi. Tapi konteksnya berbeda di sini. Ketika saya posting, memberikan pendapat, ya, itu sebenarnya otomatis saya juga memiliki hak copyright gitu ya terhadap apa yang kita ucapkan. Itu kan karya cipta kita, dan kita bertanggung jawab secara hukum juga terhadap apa yang kita katakan, kita lakukan, ya. Oleh karena itu kita tidak akan mengatakan bahwa itu adalah milik orang lain, karena kita yang pertama kali mengatakannya. Dan secara hukum juga bisa ditelusuri nanti jika perlu bukti digital, butuh alat-alat untuk menjadi hal-hal yang tidak bisa disanggah. Itu jelas asalnya dari kita, bukan dibuat orang lain, bukan kata orang lain, karena originalnya ada pada kita dan namanya sama persis dengan nama KTP kita atau nama yang dipakai sebagai seorang warga negara. Kemudian yang kelima, manfaatnya itu juga mempermudah kita ketika kita nanti ya menggunakan atau mengintegrasikan beberapa data yang ada. Kita kan tahu di dalam kehidupan ini kita menggunakan banyak sekali aplikasi, menggunakan banyak sekali nama-nama kita tercatat di banyak sekali organisasi, institusi, ya. Nah, kita baru bisa mendapatkan manfaat apabila semua data itu saling dikaitkan, saling diintegrasikan. Asuransi menjadi lebih murah, layanan kesehatan menjadi lebih baik, gitu ya. Kemudian juga servis-servis dari perusahaan juga menjadi lebih tepat. Itu karena kita menggunakan digital identity yang bisa dikonfirmasi, mampu telusur, dan unik. Oleh karena itu, sebagai seorang warga negara internet dalam tanda petik ya, dan warga negara Indonesia tentu saja, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Secara etika, identitas kita dalam dunia nyata haruslah sama dalam dunia maya dan sebaliknya. Ada beberapa yang ingin menyamarkan tapi untuk tujuan yang baik, terutama di sini misalnya apa? Karena dia ingin karya seninya itu tidak diketahui orang lain karena dia ingin memberikan sumbangan tertentu, atau dia menggunakan anonymous sebagai bukti bahwa dia ingin berkontribusi sosial tanpa harus mendapatkan perhatian dari publik, tapi untuk hal-hal yang baik. Kenapa? Karena banyak orang yang memasukkan identitasnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan bersifat kriminal. Teman-teman sekalian, saya lama bergerak dalam dunia keamanan komputer, keamanan internet. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Artinya, kalau kita mau menggunakan nama palsu ya untuk melakukan kejahatan, kita menggunakan identitas lain untuk merugikan orang lain, sudahlah. Pasti akan ketahuan. Karena banyak cara yang dipakai untuk bisa mengetahui siapakah orang tanpa identitas tersebut. Sekarang ada teknologi, ada teknik, ada metodologi, apalagi yang dibantu dengan artificial intelligence untuk mengetahui siapa mereka yang memasukkan identitasnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki digital identity, ya, digital identity yang benar-benar sesuai, selaras, sama dengan identitas Anda di dalam dunia fisik. Sekian dan terima kasih.